Siapa yang bandel? Siapa yang dablek? Siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih? Siapa yang tidak patuh? Saya akan tidak. Prabowo akan menyingkirkan pembantunya yang tidak mau benar-benar bekerja untuk rakyat. Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan mengganti atau reshuffle kabinet dan kepala lembaga pemerintah usai 100 hari masa kerjanya. Dirinya akan menyingkirkan pembantunya yang tidak mau benar-benar bekerja untuk rakyat. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan, ujar Prabowo setelah acara peringatan hari lahir ke-102 Nahdlatul Ulama, Harlah NU, di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Februari 2025. Sebelumnya, sejumlah menteri di Kabinet Prabowo mendapat rapor merah versi Center of Economic and Law Studies atau CELIOS. Daftar para menteri yang dinilai memiliki kinerja buruk dimuat dalam studi CELIOS bertajuk Rapor 100 Hari Prabowo Gibran yang terbit pada 21 Januari 2025. Lantas, siapa saja pembantu Prabowo yang mendapatkan rapor merah? CELIOS menggunakan survei berbasis expert judgment atau penilaian ahli untuk melihat kinerja para menteri pemerintahan Prabowo Gibran. Panel juri terdiri dari para jurnalis dari berbagai media yang dinilai memiliki wawasan mendalam tentang kinerja pemerintah. Adapun indikator penilaian dalam studi ini adalah pencapaian program, kesesuaian rencana kebijakan dengan kebutuhan publik, kualitas kepemimpinan dan koordinasi, tata kelola anggaran. Berdasarkan survei CELIOS, menteri dengan kinerja terburuk adalah Menteri Hak Asasi Manusia, HAM, Natalius Pigai. Menurut studi tersebut, kinerja Pigai mendapatkan nilai minus 113 poin. Ia bahkan masuk 5 besar kategori, menteri yang perlu di-reshuffle, dan menteri kepala lembaga yang tak terlihat bekerja. Skor terendah dalam evaluasi ini diraih oleh Natalius Pigai, Menteri HAM, dengan nilai mendekati 150. Skor ini mengindikasikan adanya kritik yang signifikan terhadap kebijakan di bidang HAM, karena beragam kontroversi atau kurangnya terobosan yang dilakukan, bunyi studi tersebut. Di sektor ekonomi, Budi Ari Setiadi menjadi salah satu sorotan utama dengan skor rapor 39. Direktur CELIOS Bima Yudhistira menilai kinerja Menteri Koperasi itu belum menunjukkan dampak signifikan, khususnya dalam pengelolaan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi rakyat. Budi Ari memiliki rapor merah karena progres pengembangan koperasi belum jelas. Hal ini sangat disayangkan mengingat perannya krusial dalam mendukung ekonomi kerakyatan, ujar Bima dalam press conference, rapor 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran secara daring, Selasa, 21 Januari 2025. Kinerja sektor energi dan lingkungan hidup turut menjadi perhatian serius. Raja Juli Antoni selaku Menteri Kehutanan Raja mendapat rapor terburuk dengan skor 45. Bima menyoroti kebijakan Raja Juli yang problematis, termasuk rencana mengubah hutan menjadi hutan tanaman energi dan co-firing PLTU batubara. Menurut Bima, seharusnya Menteri Kehutanan menjaga konservasi hutan, bukan malah mengobrolnya dengan dalih cadangan pangan atau energi. Kebijakan seperti ini, kata dia, menimbulkan konflik dengan masyarakat adat dan merusak lingkungan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat rapor 25. CELIOS menilai Menteri ESDM itu gagal menerjemahkan komitmen Presiden Prabowo terkait transisi energi ke dalam kebijakan konkret. Bima menyoroti minimnya rencana teknis untuk memensiunkan PLTU batubara, yang hingga kini belum memiliki kejelasan implementasi. Terakhir, Menteri dengan kinerja terburuk jatuh kepada Yandri Susanto. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal ini mendapatkan nilai 29. Posisi ini tak lepas dari kontroversi kebijakan desa yang memicu kritik tajam, ditambah dugaan konflik kepentingan yang mencuat sejak awal masa jabatannya. Di sisi lain, CELIOS juga mengumpulkan nama-nama menteri yang mendapatkan rapor hijau. Adapun menteri dengan skor tertinggi atau kinerja terbaik adalah Menteri Agama Nasaruddin Umar yang memperoleh nilai mendekati 100. Hal ini mencerminkan tingginya skor yang diterima terkait kebijakan di sektor agama, kata CELIOS.
Profesor Dr. Pratikno sebagai Menteri Menyusul Nasaruddin, Menteri Komunikasi dan Digital, Menkomdigi, Mutia Hafid menempati posisi kedua kinerja menteri terbaik. Kemudian, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen, Abdul Mukti mendapat peringkat ketiga dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meraih peringkat keempat. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli juga mendapatkan rapor hijau di peringkat kelima. Friendship reigns in the air tonight. Love surrounds, everything's just right. We planned it all with care and grace. Not to impress, but to embrace. Inspire love, let it flow. Strengthen bonds as we let go. This is the night to remember. Itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri, untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing. Sebelum atau wakil menteri, sebelum diangkat menjadi menteri, itu membuat atau menandatangani fakta integritas. Di dalam fakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi apakah fakta integritas itu kemudian dipenuhi atau tidak dipenuhi. Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang sirama. Nah, apakah itu yang dimaksud? Nanti kita akan lihat seperti apa. Demikian. Diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden. Karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan. Karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden. Itu satu. Yang kedua adalah sudah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden harus dilakukan oleh pembantu Presiden. Menteri itu pembantu. Menteri itu pembantu Presiden. Jadi memang harus diterjemahkan apa yang menjadi program arah kebijakan Presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden. Namun kami DPP Partai Golkar, karena kami anggota kabinet kan di Golkar ini ada sekitar 8 menteri, 3 wamen, 1 gubernur Lemhanas. Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa. Dan tahulah, biarkan jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif Bapak Presiden. Tapi kami yakin Golkar insya Allah semua baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra. Pendiri Lembaga Survei Kedai KOP Henry Satrio menilai wacana reshuffle di Kabinet Merah Putih dipicu oleh ketidakpuasan publik terhadap kinerja Menteri-Menteri Presiden Prabowo Subianto. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo sebagian besar disebabkan oleh perilaku buruk para menteri. Hasil survei Kedai KOP itu 27,5% masyarakat tidak puas dengan pemerintahan Prabowo selama 100 hari belakangan, dan penyumbang terbesarnya adalah perilaku menteri yang buruk. Menurut Henry, penggunaan media sosial yang besar membantu masyarakat dalam memberikan opini terkait kinerja para menteri. Kritik masyarakat di media sosial itu lalu diikuti dengan perkataan Prabowo terkait menterinya. Salah satunya adalah pernyataan Prabowo yang menyatakan tidak ragu-ragu menindak menterinya. Momentum evaluasi 100 hari pertama pemerintahan juga menjadi pertimbangan lain reshuffle. Henry menjelaskan dalam melakukan reshuffle Presiden biasanya mempertimbangkan 3 hal yakni objektivitas, kinerja, dan faktor politik. Subjektivitas yang pertama biasanya menjadi kunci dari penilaian itu, kata Henry. Subjektivitas, kata Henry, mengacu pada suka atau tidak sukanya Presiden terhadap menteri tersebut. Lalu, kinerja bergantung pada penilaian Presiden terhadap menteri terkait tugas-tugas yang diberikan. Untuk faktor politik, Henry menyebut Prabowo akan mempertimbangkan dampak reshuffle terhadap kekompakan partai koalisi pendukungnya. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan jalan pada partai politik untuk mengajukan calon presiden sendiri tanpa ambang batas, juga akan menjadi pertimbangan Prabowo.
Kalau kemudian ini ada yang dilepas dari koalisi, nanti kelak akan mengancam atau menjadi lawan tanding yang berat nggak buat Prabowo di 2029. Hal-hal itu kan pasti semuanya dihitung, kata Hendry. Rabu kemarin, Presiden Prabowo angkat bicara soal isu reshuffle saat menghadiri puncak peringatan Harlah ke-102 Nahdlatul Ulama, NU, di Jakarta, Rabu, 5 Februari 2025. Ketua Umum Partai Gerindra itu memperingatkan jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintah mereka bakal diganti, reshuffle, jika tidak bekerja dengan benar. Rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar. Jadi, saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa, rakyat, tidak ada kepentingan lain, yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat ya saya akan singkirkan, kata Prabowo. Peringatan Prabowo terkait reshuffle disampaikan setelah Menteri SDM Bahlil Lahadalia melarang LPG 3 kg dijual secara eceran. Belakangan, Prabowo meminta larangan dicabut karena larangan LPG 3 kg eceran menyulitkan masyarakat. Tim reporter Gakorpan News melaporkan. Dance through to December. Love's in the air, can you feel the beat? In every step we find our feet. Hey DJ, play the best tunes. Let's dance together under the moon. Dance for joy, let the rhythm sway. Couples close, film the night away. This night will be unforgettable, you'll see. Unforgettable, just you and me. Just you and me. Music lifts us spirits high. We dance together, you and I, with every